Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Hai Shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah kita. Dan saya berharap jemaat-jemaat Tuhan juga sudah dapat melakukan pujian dan penyembahan di rumah kita masing-masing. Karena itulah kerinduan hati kita untuk melayani Tuhan di hari Minggu ini. Jadi oleh itu saudara, kita melihat bersama-sama pada hari ini. Dan saya juga sangat-sangat diberkati pada hari ini. Ya, sudah 1 minggu lebih ya. Tinggal beberapa hari lagi saya akan mendapat vaksin yang kedua, dosis yang kedua. Dan puji Tuhan hari ini masih dalam keadaan yang baik, yang keadaan yang sehat. Dan saya percaya tangan Tuhan itu luar biasa memberkati. Dan saya juga berharap jemaat-jemaat Tuhan juga senantiasa dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, yang sudah ambil vaksin itu dalam keadaan yang semakin kuat lagi untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun kita dengar kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang negatif, dan saya berharap jemaat juga boleh memikirkan bahwa Tuhan sumber segala sesuatu. Meskipun kita ambil vaksin itu sebagai satu jalan untuk perlindungan, tapi ada Tuhan yang lebih melindungi kita. Amin. Ada Tuhan di pihak kita untuk menjaga saudara, kesehatan saudara, kekuatan saudara, dan sebagainya. Jadi saya percaya hari ini juga sesuai dengan firman Tuhan kita di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 hingga 10. Ya, sekali lagi 1 Tawarik pasal 4 ya, ayat 9 hingga 10 ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat ini, bahwa di dalam ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat satu pribadi yang tidak begitu populer di dalam Alkitab, dan hanya dalam cerita ini, hanya dalam 2 ayat ini, pribadi ini muncul, yaitu nama dia adalah Yabes. Dan Yabes adalah merupakan seorang keturunan daripada keturunan Yehuda, ya. Kira dia punya cucu, ya, kira dia punya cicit keluarga keturunan Yehuda. Nah, kalau kita melihat bahwa seorang pribadi yang sebenarnya tidak begitu diperkenankan, yang tidak begitu disukai, yang tidak begitu dihargai, ya. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ibunya sendiri mengatakan bahwa aku memberi dia namanya Yabes karena waktu aku melahirkan dia dengan kesakitan. Ada sesuatu emosi yang dialami oleh ibunya, sehingga boleh dikatakan Yabes ini tidak begitu dihargai di dalam keluarganya. Dan saya beranggapan bahwa Yabes ini tidak begitu dihargai. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita adalah doa yang mengubah keadaan. Ya, doa yang mengubah keadaan. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di luar sana juga menginginkan sesuatu untuk yang berdoa kepada Tuhan, yang sedang mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya doa saudara juga, saudara mengharapkan ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar daripada pribadi ini, yaitu Yabes, ya. Nah, Yabes yang dianggap tidak membawa apa-apa keuntungan dalam keluarga sejak lahir, ya. Yabes yang tidak begitu dihargai, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa adapun Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nah, kita melihat dalam ayat ini bagaimana sesuatu penyertaan Tuhan, sesuatu perkataan Allah yang merubah kehidupan Yabes ini, ya. Dan bukan Allah saja, tetapi kita akan melihat bahwa Yabes ini juga merupakan satu pribadi yang bersungguh-sungguh untuk memutar balik keadaan, untuk memutar balik kata-kata, ya. Kadang-kadang persepsi orang, ya, pandangan orang itu juga mempengaruhi hidup kita. Setuju? Kadang-kadang itu mempengaruhi persekitaran kita. Persekitaran kita mempengaruhi kehidupan kita, baik itu keluarga, baik itu ibu bapa, baik itu adik-beradik maupun sahabat-sahabat kita, ataupun tentang persepsi daripada tempat kerja dan sebagainya. Saya rasa itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dan karena persepsi ini, pandangan-pandangan ini juga membuatkan kita lemah,
ya, membuatkan kita rasa tidak kuat, rasa kita tidak baiknya kalau saya terus lagi di sini, dan membuatkan kita merasa gagal, kita merasa bahwa kalau begini lebih baik saya berhenti kerja, lebih baik saya merasakan kalau beginilah keadaannya, lebih baik saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan ini dan sebagainya. Nah, oleh pandangan-pandangan ini saudara membuatkan saya merasa bahwa ada banyak orang percaya meninggalkan Tuhan, meninggalkan keluarga, meninggalkan iman. Dan kita mau belajar daripada seorang pribadi yang bernama Yabes. Dia merubah keadaan lewat doa. Jadi saudara, penting hari ini kenapa kita menekankan tentang doa. Hari ini juga kerajaan kita mau doakan. Kita juga mau yang terbaik untuk negara kita. Amin. Kita mau yang terbagus, termantap sekali untuk negara kita, ya. Dan kita punya tanggung jawab adalah doa kita. Doa yang mampu mengubah keadaan. Yang kita rasa kita tidak boleh. Ingat, kita jangan perlu cari manusia, jangan dengan kekuatan kita, tapi cari dengan kekuatan Allah. Seperti mana yang Yabes lakukan, ya. Nah, kalau di dalam ayat 9, firman Tuhan tadi berkata bahwa dia di antara yang dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dia lebih diangkat oleh Tuhan, dia lebih diperkenankan oleh Allah dengan kehidupannya yang diperkenankan oleh Tuhan untuk dijawab semua doa-doanya. Nah, saya mau katakan apa yang ada pada Yabes? Apa yang ada pada Yabes sehingga Allah boleh melihat dia? Apakah Yabes punya harta? Apakah Yabes punya kekuatan? Apakah Yabes itu handsome? Apakah Yabes itu luar biasa, punya talenta yang hebat? Dan saya katakan tidak. Yabes tidak semua ini, karena Alkitab tidak menyebut keseluruhan pribadi Yabes, ya, apa yang dia ada, apa yang dia miliki. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yabes begitu dilihat Allah, Yabes begitu diperhatikan Allah, Yabes begitu dijaga oleh Tuhan, sehingga sekali dia berdoa, Allah mengabulkan doanya, Allah menjawab doanya, Allah memberikan doa, memberi jawaban lewat doa Yabes. Nah, kalau kita melihat bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa segala tanggapan yang ada pada Yabes, segala pikiran negatif yang ada pada Yabes, segala pikiran kotor yang ada pada Yabes, ya, yang dianggap pada pribadi Yabes itu, Yabes mengambil secara positif dan diambil tindakan lewat merubah kehidupannya, lewat merubah keluarganya, lewat merubah tempatnya, daerahnya, kesehatannya dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, bagaimana permintaan doa Yabes, dia merubah segala-galanya lewat hanya dengan permohonan kepada Allah, lewat hanya berdoa dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa bila kita melihat bahwa segala tanggapan yang buruk datang kepada kita, dan kadang-kadang kita berpikir, oh ya mungkin saya begitu, oh ya mungkin saya seperti itu, oh ya mungkin ya benarlah bahwa saya ini pembawa sial, oh benarlah saya ini pembawa malapetaka, oh benarlah saya ini seorang anak yang tidak pandai, benarlah saya ini seorang anak yang bodoh, benarlah saya ini seorang anak yang tidak pandai belajar. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa saya mau kita melihat persepsi yang daripada Tuhan, bukan daripada pandangan daripada manusia. Amin. Yang kita mau lihat adalah pandangan daripada Allah, karena dalam Yeremia pasal yang ke-29, ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-11, ya, di mana dikatakan bahwa rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang penuh masa depan. Rancangan yang ada pada Allah adalah rancangan yang penuh harapan, yang tidak mendatangkan kecelakaan. Dan apabila kamu mencari aku, dalam ayat yang ke-13, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan mendapat jawabannya. Nah, Allah sebenarnya sedang memperhatikan hidup kita dengan teliti, dengan serius. Jika engkau hidup serius di hadapan Tuhan. Nah, di sini saya mau katakan kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah bukanlah Allah yang tidak mempeduli, tapi Yesus adalah Allah yang memperhatikan, yang mempedulikan keadaan kita. Nah, segala tanggapan-tanggapan ini yang kita lihat bahwa
Oh, kita mungkin tidak akan berhasil. Oh, keluarga saya tidak akan berhasil. Rumah tangga saya akan retak sampai sini dan saya akan menuju kepada perceraian. Oh, keluarga saya akan habis sampai di sini. Saya akan tinggalkan keluarga kami. Saya akan tinggalkan keluarga ibu dan mama saya, bapak saya akan tinggalkan dan saya akan hidup bersendirian. Nah, tanggapan seperti ini yang saya mau kita lihat bersama-sama, bahwa jangan sampai tindakan ini terjadi dalam hidup saudara. Jangan sampai tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan ini membuatkan saudara meninggalkan iman kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Yabes ya? Nah, ada 4 yang saya ingin kongsikan. Yang pertama, doa dan tindakan. Doa dan tindakan yang ditujukan oleh Yabes melalui apa? Lewat sifat doanya, persekutuan doanya dengan Tuhan. Dan tindakannya adalah dia berusaha untuk bangkit daripada kehinaan. Dia sanggup bangkit daripada keburukan. Dia sanggup bangkit daripada cacian, tanggapan keluarga, adik-beradik yang menganggap bahwa oh dia ini anak yang pembawa sial, dia ini adik yang tidak sepatutnya lahir, membawa kerugian dalam keluarga kita, menghabiskan beras sejak di rumah. Ya, doa dan tindakan yang dilakukan oleh Yabes adalah dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia bertindak untuk keluar daripada kepompong yang mengikat dia, yang menghancurkan dia, masa depannya yang gelap. Kalau dia terus tinggal di dalam posisi itu, dia akan tetap kalah. Tetapi dia merubah lewat doa dan tindakan. Yang kedua, dia mencari di tempat yang tepat. Di tempatnya mana? Yaitu kedatang kepada Allah. Di tempat yang dimana hadirat Tuhan hadir, dia mencari wajah Allah. Dia mencari wajah Tuhan. Dan oleh itu saudara, banyak di antara kita yang merasakan bahwa ada banyak orang gagal di dalam hal seperti ini karena tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pastor, saya sudah berdoa dan saya sudah bertindak. Pastor, saya sudah mencari tempat yang tepat, yaitu mencari Allah. Tapi kenapa masih seperti ini? Mencari dengan sungguh-sungguh dan percaya dan hidup berkenan di mata Tuhan. Dan yang ketiga, memohon di tempat yang benar. Memohon di tempat yang benar. Maksud firman Tuhan di sini adalah saudara harus pandai mencari posisi di mana saudara harus meletakkan kehidupan saudara. Ada banyak orang ya yang tidak mengenal Tuhan itu mencari posisinya dengan minum arak supaya dia senang. Mungkin dia mau cari duit dengan lebih banyak, dia pergi berjudi. Dia pergi jual orang, pemerdagangan manusia ya. Mungkin dia mau mencari uang lebih banyak untuk keuntungan yang lebih banyak, menjual dada, heroin, methamphetamine, syabu, dan sebagainya, untuk mendapat keuntungan yang lebih senang. Tapi saudara tahukah, tindakan saudara itu akan membawa impact yang besar di dalam hubungan saudara dengan Tuhan, dan lebih masa depan saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Memohon di tempat yang benar adalah mencari tempat yang betul, tempat kita memohon permintaan. Ada banyak anak-anak muda sekarang ini untuk mencari kesenangan, untuk dikenal lebih bagus, untuk dikenal dengan lebih populer, upload video-video bogel di YouTube, di Instagram, di Telegram dan sebagainya, supaya populer, supaya dikenal, supaya diperhatikan. Apakah itu keputusan yang bijak? Ada banyak yang sudah kita lihat bahwa ada banyak wanita-wanita atau laki-laki yang seperti itu, akhirnya hidup mereka jauh daripada Allah. Dan bahkan ada yang mengalami kecelakaan, mungkin diugut, mungkin dibunuh. Jadi apakah itu keputusan yang terbaik? Apakah dengan membuat tindakan seperti itu akan mendapat tempat yang baik? Ada mendapat tempat yang selesa? Saudara hati-hati. Dan Yabes merubah kehidupannya dengan memohon di tempat yang benar, di hadirat Tuhan, di hadirat Allah. Di mana di sana dia bertemu dengan Allah, di sana dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Meskipun pandangan negatif, meskipun penolakan yang besar dalam hidup Yabes, tapi dia tetap percaya. Lewat permohonan di tempat yang betul, dia mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Yang keempat, dia membina hubungan dengan pribadi yang tepat, yaitu bersama dengan Yesus. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara adalah, mari kita jemaat Tuhan membina satu hubungan yang serius di hadapan Tuhan. Bukan setakat hanya membina hubungan yang serius kepada kekasih kita, pasangan kita, suami atau istri kita,
tapi kita juga harus membina hubungan yang sangat-sangat serius, yaitu hubungan dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah itu tidak akan pernah habis. Dan penyertaan Tuhan itu dan kasih Allah tidak akan pernah terbatas dalam hidupmu. Dia akan terus memberkati dan terus memberkati dan terus menyertai dan terus menyertai, terus melakukan apa yang saudara inginkan. Yang penting punya hubungan yang serius dengan Allah. Nah, kalau saudara sudah melakukan doa dan tindakan, syabas. Jika saudara sudah mencari tempat yang tepat, syabas. Kalau engkau sudah memohon di tempat yang tepat, itu syabas. Dan yang keempat, saya mau katakan, mari membina hubungan dengan pribadi yang tepat. Bukan setakat hanya pribadi biasa-biasa, tapi pribadi yang luar biasa, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam doa Yabes, ya, di dalam doa Yabes yang kita lihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10, di dalam doa Yabes begitu luar biasa, sehingga dengan begitu mudah Allah boleh menjawab. Dalam doa Yabes, apa yang dia minta? Di dalam doanya, apa yang dia pohon? Yang pertama, dia minta diberkati berlimpah-limpah. Ingat, Yesus berkata kepada Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang untuk memberi kelimpahan. Dia mau memberi kelimpahan dalam hidup saudara. Jadi, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang seringkali memberkati hidup kita. Dia dengan permintaannya tidak pernah putus-putus minta untuk berkelimpahan. Kelimpahan dari segi apa? Kesehatan, berkat, atau apa saja. Semoga dia diberkati. Dan demikian saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan untuk juga diberkati, untuk berdoa kepada Tuhan supaya engkau juga berkelimpahan. Bukan setakat uang yang saudara minta. Mintalah dengan kesehatan saudara. Mintalah dengan kebun saudara. Doakan kebun kita. Doakan kebun saudara yang menghasilkan buah, yang menghasilkan sawit dan sebagainya. Doakan, karena Tuhan akan memberkati tanah saudara. Yang kedua, apa yang dikatakan? Tuhan, daerahnya engkau berkati. Dia berkata, aku berdoa supaya daerahku diperluaskan. Dan dengan arti kata di sini adalah tanahnya diberkati, Merotai diberkati, amin. Malaysia diberkati, Sabah diberkati, Tawau diberkati. Dan saya minta berharap kepada jemaat-jemaat Tuhan di luar sana untuk selalu berdoa supaya tanah kita diberkati, Malaysia diberkati. Yang ketiga, apa yang doa dalam doa Yabes adalah penyertaan Tuhan. Engkau sudah minta permohonan kelimpahan, engkau sudah minta tanahmu diberkati. Yang ketiga, minta penyertaan yang tidak putus-putus daripada Tuhan, supaya engkau terus disertai, baik dalam masa sehat atau sakit, senang, susah, atau miskin. Minta kepada Tuhan. Dikritik atau dipuji, dihina atau dipuji, biarlah engkau minta penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, apa yang dikatakan oleh Yabes, perlindungan Tuhan, supaya tidak ada kecelakaan, supaya tidak ada sesuatu yang menimpa dia. Dan saya katakan di sini adalah perlindungan Tuhan daripada segala mara bahaya dan kesehatan yang baik. Dan saya juga mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya engkau dalam keadaan yang baik, yang sehat, diberkati Tuhan, sentiasa dilihat, dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan itu adalah setia dan adil, dan dia akan tetap ada dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita, sesuai dengan firman-Nya. Dan dia akan tetap ada, dan dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan semampu yang boleh untuk melindungi kita, asal kita serius membuat perhubungan dengan Allah, sentiasa berdoa yang tidak pernah putus-putus, berdoa dengan Tuhan dengan cara yang benar di mata Tuhan, berdoa dengan Allah, memohon di tempat yang tepat, mencari di tempat yang tepat, memohon di tempat yang benar, membina perhubungan dengan pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu saudara, minggu ini saya berharap minggu ini saudara akan lebih diberkati ya firman Tuhan ini. Dan mari kita mendoakan Malaysia kita, agar negara kita diberkati lewat daripada politik Malaysia, ekonomi Malaysia, kepemimpinan Malaysia. Dan kita masih tidak akan putus-putus untuk doakan Malaysia, agar Malaysia senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Siapapun kita hari ini, mari kita satukan doa kita
untuk negara kita masing-masing, untuk rakyat kita, teman-teman kita, baik mereka Muslim atau bukan Muslim, baik mereka Cina atau bukan Cina, mereka India atau bukan India, mereka beragama Buddha ataupun tidak, Hindu dan sebagainya. Kita mendoakan mereka karena mereka adalah sahabat-sahabat kita yang juga diberkati oleh Tuhan. Oleh itu saudara, saya tinggalkan firman Tuhan ini supaya kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.